Ja'far bin Abi Thalib. Jasmani maupun perangainya mirip Rasulullah Bin Abi Thalib. bin Abi Berarti Thalib. masih sepupunya Muhammad dong. Nah iyalah, Ali bin Abi Thalib kan, Ali bin Abi Thalib itu kan sepupunya Nabi Muhammad. Ali. Ali anaknya pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib. Kakeknya itu kan masih agama tauhid, kakeknya tuh Mbak. Jadi Islam. Jadi Iya, surga. insya Allah. Yuk lanjut ya. Perhatikan kemudaannya yang gagah, tampan, serta berwibawa. Lalu perhatikan warna kulitnya yang cerah bercahaya. Lalu perhatikan kelemah lembutannya, sopan santunnya, kasih sayangnya, kebaikannya. Namanya apa? Ja'far bin Abi Thalib. Kebaikannya, kerendahan hati, serta ketakwaannya. Juga perhatikan keberaniannya yang tak kenal takut, kemurahannya yang tak kenal batas. Kemudian perhatikan kebersihan dan kesucian jiwanya. Juga perhatikan kejujuran dan amanahnya. Rasulullah itu memberi gelar untuk si Ja'far itu sebagai sebutan ya, bapak si miskin. Juga diberi gelar, beberapa gelar si Ja'far ini dari Rasulullah, si bersayap dua di surga, atau si burung surga yang selalu berkicau. Oh, malaikat. Ini sebutan untuk si Ja'far. Datang kepada Rasulullah, memasuki agama Islam dengan mengambil kedudukan tinggi di antara mereka yang sama-sama pertama kali beriman. Ikut pula istrinya Amma binti Umais menganut Islam pada hari yang sama. Jadi dua suami istri ini langsung menganut Islam ya dalam hari yang sama. Kedua suami ini ikut menanggung derita dengan seluruh keberanian, ketabahannya tanpa memikirkan kapan waktu penderitaan itu berakhir. Sewaktu Rasulullah memilih sahabatnya yang akan hijrah ke Habsyi, maka tanpa berpikir panjang Ja'far bersama istrinya tampil mengemukakan diri hingga tinggal di sana selama beberapa tahun. Di sana mereka dikaruniai anak, 3 orang, Muhammad, Abdullah, dan Auf. Lama di Habsyi, maka Ja'far bin Abi Thalib lah yang tampil menjadi juru bicara yang lancar dan sopan, serta cocok menyandang nama Islam dalam utusannya. Sekalipun saat-saat pertempuran Mu'tah yang dihadapinya kemudian sampai ia gugur sebagai salah seorang syuhada, merupakan saat yang terdahsyat, teragung, terabadi, tetapi hari-hari berdialog yang dilakukannya dengan Negus tak kurang dahsyat. Peristiwa itu tersebut terjadi karena kaum muslimin hijrahnya ke Ethiopia atau Habsyah membuat kaum Quraisy tak pernah senang dan diam, bahkan menambah kebangkitan dan kemarahan serta rasa dengki mereka. Bahkan mereka sangat takut dan cemas kalau kaum muslimin di tempat baru itu menjadi bertambah kuat dan berjumlahnya semakin banyak. Bahkan bila kesempatan berkembang dan bertambah kuat ini tidak sampai terjadi, mereka tetap tidak merasa puas disebabkan orang Islam itu lepas dari tangan dan terhindar dari penindasan mereka. Dan tentulah mereka akan menetap di sana dengan harapan dan masa depan yang gemilang. Karena itulah para pemimpin Quraisy mengirim 2 orang utusan terpilih pada Kaisar Negus, lengkap dengan membawa hadiah yang berharga dari kaum Quraisy. Kedua utusan itu menyampaikan harapan agar Negus mengusir kaum muslimin yang hijrah dan datang melindungi diri dari negerinya. Jadi disuruh oleh orang Quraisy itu terhadap kafir oleh Kaisar Negus itu untuk mengusir orang-orang muslim. Kaisar itu pemimpin, kalau kita tuh presiden, karena dia kerajaan namanya kaisar. 2 utusan yang datang orang kafir itu Quraisy itu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Amr bin As pada saat itu belum Islam. Negus yang waktu itu bertahta di singgasana Ethiopia atau Habsyi adalah seorang tokoh yang mempunyai iman yang kuat. Dalam lubuk hatinya ia menganut agama Nasrani yang murni. Jadi nama baiknya
nama baik si Negus tadi sudah tersebar di mana-mana, dan perjalanan hidupnya yang adil telah melampaui batas negerinya. Oleh karena itulah Rasulullah memilih negeri Habsyi itu menjadi tempat hijrah para sahabatnya. Pemimpin Quraisy menasihati kedua utusannya agar mereka jangan menghadap kaisar sebelum memberikan hadiah kepada patrik dan uskup. Uskup itu pemimpin orang Nasrani, kayak pendeta ya, pendeta orang Nasrani, dengan tujuan agar pendeta itu merasa puas dan berpihak kepada mereka agar orang itu menyokong tuntutan mereka di hadapan kaisar. Pinternya orang Quraisy ini, dia yang pertama karena dia belum langsung ke Raja Negus itu, mereka itu menemui dulu pendeta itu kan biasanya jadi nasihat raja. Kedua utusan itu sampailah ke tempat tujuan mereka menghadap pemimpin agama dengan membawa hadiah besar dan dibagikan kepada mereka. Kemudian mereka kirim pula hadiah kepada Negus. Demikianlah keduanya terus-menerus membangkitkan dendam kebencian antara para pendeta. Keduanya berharap dengan sokongan itu Negus akan mengusir kaum muslimin dari negerinya. Hari di saat keduanya akan menghadap kaisar sudah ditetapkan, si Abdullah tadi ya dengan si Amr, dan kaum muhajirin pun diundang untuk menghadapi dendam kesumat Quraisy. Jadi dihadapin semua. Ini orang Quraisy yang datang utusan si Amr dengan Abdullah tadi, kemudian ada orang muslim dihadapkan oleh Negus dengan air mata yang jernih dan berwibawa dan kerendahan hati yang mempesona. Baginda Negus pun duduk di atas kursi kebesaran yang tinggi, dikelilingi oleh pembesar gereja. Dengan air muka yang jernih berwibawa, kerendahan hati yang penuh pesona, Negus pun duduk di atas kursinya. Itu masih Injil ya? Ya, yang ini masih Injil, tapi Injilnya kan murni. Hadapannya di atas suatu ruangan luas duduk kaum muhajirin, kaum Islam ya. Kemudian kedua utusan kaum Quraisy berdiri mengulangi tuduhan mereka terhadap kaum muslimin. Jadi disebutinya di depan Baginda Negus tadi, Baginda Raja yang mulia telah menyasar ke negeri Baginda orang bodoh dan tolol. Nah, itu tolol itu bodoh sama aja. Mereka tinggalkan agama nenek moyang mereka, tapi tidak pula hendak memasuki agama Paduka. Nah, ini mereka nih untuk memecah belahkan Negus sama Muslim. Bahkan mereka datang membawa agama baru yang mereka ada-adakan, yang tak pernah kami kenal dan tak pula oleh Paduka. Sungguh kami telah diutus oleh orang-orang mulia yang terpandang di antara bangsa dan bapak-bapak mereka, paman mereka, keluarga-keluarga mereka, agar Paduka sudi mengembalikan orang ini kepada kaumnya kembali. Negus pun memalingkan muka ke arah kaum muslimin sambil melontarkan pertanyaan. Agama apakah itu yang menyebabkan kalian meninggalkan agama kalian, tapi tidak memandang perlu pula kepada agama kami? Agama kami maksudnya agama Nasrani dia. Ja'far pun bangkit berdiri untuk menunaikan tugas yang telah dibebankan oleh kawan-kawannya sesama muhajirin. Jadi disebutinya ya, dilepaskan pandangannya ramah penuh kecintaan kepada raja yang telah berbuat baik menerima mereka. Lalu dia berkata, "Wahai Paduka yang mulia, dahulu kami memang orang yang jahil dan bodoh. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan pekerjaan-pekerjaan keji, memutuskan silaturahmi, menyakiti tetangga dan orang yang berhampiran. Yang kuat waktu..." Iya, dulu orang kafir, namanya orang kafir, orang bodoh kan, jahil. Makan bangkai itu nggak apa-apa. Kayak kita kan disembeli dulu kan, nyebut nama Allah. Mereka yang sudah mati aja, hewan yang sudah mati, misalnya ketemu di jalan, langsung aja dimakan. Yang kuat waktu itu memakan yang lemah. Maksudnya itu orang yang hebat itu boleh menganiaya orang yang nggak punya kuasa. Orang yang kaya boleh menganiaya orang yang miskin kayak gitu. Hingga datanglah masa Allah mengirimkan Rasulnya kepada kami dari kalangan kami. Kami kenal asal usulnya, kejujuran, ketulusan dan kemuliaan jiwanya. Jadi
orang-orang muslim itu tahu sekali bahwa Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang baik. Makanya dia mengikuti, nggak ada ini kan, setia banget. Ia mengajak kami untuk mengesahkan Allah, mengabdikan diri padanya, dan agar membuang jauh apa yang pernah kami sembah bersama bapak kami dahulu, berupa batu dan berhala. Beliau menyuruh kami bicara benar, menunaikan amanah, menghubungkan silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, dan menahan diri dari menumpahkan darah, serta semua yang dilarang oleh Allah. Dilarangnya kami berbuat keji dan zina, mengeluarkan ucapan bohong, memakan harta anak yatim, dan menuduh berbuat jahat terhadap wanita yang baik-baik. Lalu kami benarkan dia, dan kami beriman kepadanya, dan kami ikuti dengan taat apa yang disampaikannya dari Tuhannya. Lalu kami beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, dan tidak kami persekutukan sedikit pun juga. Kami haramkan apa yang diharamkannya kepada kami, dan kami halalkan apa yang dihalalkannya untuk kami. Karenanya kaum kami sama memusuhi kami dan menggoda kami dari agama kami. Maksudnya itu mengolok-olok ya, agar kami kembali menyembah berhala lagi kepada perbuatan jahat yang pernah kami lakukan dahulu. Maka sewaktu mereka memaksa dan menganiaya kami dan menggencet hidup kami dan menghalangi kami dari agama kami, kami keluar hijrah ke negeri Paduka dengan harapan akan mendapatkan perlindungan Paduka, terhindar dari perbuatan aniaya mereka. Ja'far mengucapkan kata yang mempesona ini laksana cahaya fajar. Kata itu membangkitkan perasaan haru pada diri Negus. Lalu sambil menoleh, Baginda berkata, "Apakah Anda membawa sesuatu wahyu yang diturunkan atas Rasulmu itu?" Ja'far menjawab, "Ada." Lalu Negus berkata lagi, "Cobalah bacakan kepadaku." Lalu Ja'far pun membacakan bagian dari surat Maryam dengan irama yang bagus, khusyuk dan memikat. Mendengar itu, Negus menangis, dan para pendeta dan serta pembesar lainnya sama menangisnya. Sewaktu air mata lebat dari Baginda sudah berhenti, ia pun berpaling kepada Maryam, nanti kita baca ya, utusan Quraisy seraya berkata, "Sesungguhnya apa yang dibaca tadi dan yang dibawa oleh Isa alaihi salam, nabi dia ya, nabi orang Nasrani ya, sama memancar dari satu pelita dari cahaya. Kamu keduanya dipersilahkan pergi. Demi Allah, kami tidak akan menyerahkan mereka kepada kamu." Jadi Raja Negus itu menolak permintaan dua utusan kafir tadi. Pertemuan itu pun bubar sudah. Allah telah menolong hambanya, menguatkan mereka, sementara kedua utusan mendapatkan kekalahan yang hina. Tetapi Ammar bin As adalah seorang yang lihai dan ulung dan penuh dengan tipu muslihat yang licik. Ia hendak menyerah kala begitu saja. Tidak hendak menyerah kala begitu saja, apalagi berputus asa. Kemudian ia kembali bersama temannya ke tempat tinggalnya. Tak habis-habisnya ia berpikir dan memutar otak, dan akhirnya berkata kepada temannya, "Demi